Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 22, Dingin. Iya, Tuan, maaf. Aku tidak sengaja. Bella menunduk dalam rasa bersalah. Meskipun di balik itu, bibirnya terus tersenyum-senyum. Jangan senyum-senyum gitu. Tidak lucu. Senyum-senyum. Atau tadi kamu melihat saya telanjang ya? Jari Matteo menunjuk ke arah hidung Bella. Kepala dan bibir Bella tidak sinkron. Sehingga dia menggeleng sambil berkata, iya. Tidak. Sumpah, saya tidak melihat apapun. Bohong. Bentak Matteo. Berjalan maju sementara Bella terus mundur. Entah mengapa Matteo suka sekali menggoda Bella yang terlihat ketakutan. Matteo terus maju dengan dada terbuka. Kamu mau apa ke kamarku? Hah? Matteo terus maju. Itu, makan malamnya sudah siap, sahut Bella sembari terus mundur. Entah mengapa kakinya menabrak sesuatu, sehingga tubuhnya oleng dan hampir jatuh ke lantai jika tidak ada tangan kuat Matteo yang meraih pinggangnya. Pekik Bella terkejut. Mereka saling menatap. Pertemuan empat mata yang terkunci. Tangan Matteo masih merangkul pinggang Bella. Dan tatapannya sulit diartikan. Seolah-olah dia merasa nyaman dengan situasi ini. Bella mengernyitkan mata saat dia menyadari bahwa dia berada dalam pelukan Matteo. Ketika Matteo juga menyadari, bukannya membantu Bella untuk berdiri, dia justru melepaskan pelukan tersebut, sehingga tubuh Bella jatuh. Tuan, kamu tega sekali. Bukannya membantu saya berdiri, malah menjatuhkan saya. Sakit pinggang saya, rintih Bella sambil memegangi pantatnya. Bibirnya mengerucut dan wajahnya meringis. Matteo malah tertawa terbahak-bahak melihat Bella terjatuh dan kesakitan. Hahaha. Tuan, tega sekali, menyebalkan, gerutu Bella. Akhirnya, Matteo mengulurkan tangannya untuk membantu Bella berdiri. Bella menerima uluran tangan Matteo dan berdiri, tetapi wajahnya masih terlihat meringis. Makanya, jalan itu pakai mata, bukan pakai pantat. Hahaha, ucap Matteo sambil terus tertawa, lalu berjalan mendekati meja makan. Sup kreasinya sudah siap, lengkap dengan nasi putihnya. Aroma harum menyusup ke dalam hidung. Sepertinya enak nih. Matteo langsung mencicipinya setelah duduk di depan meja. Bella yang berdiri tidak jauh dari kursi Matteo melihat Matteo dengan lahap menyantap makan malamnya, membuatnya merasa senang, sehingga dia tersenyum. Jangan senyum-senyum, atau jangan merasa bahwa masakanmu ini enak, karena sebenarnya biasa saja, kata Matteo dengan nada sinis. Bibir Bella mencibir, mungkin tidak enak, tapi kamu makan dengan lahap. Oh ya, bukannya Tuan pulang dari kencan bersama kekasih Tuan, kan? Kenapa kamu datang ke rumah untuk makan? Apakah kamu tidak makan sepanjang hari selama kencan itu? Matteo menoleh dengan ekspresi datar. Suka-suka saya mau makan di rumah atau tidak. Apa urusanmu? Kamu hanya berkewajiban menuruti saya. Jangan terlalu banyak bertanya. Berisik. Suaramu itu mengganggu telinga saya. Aish, segitunya. Sejelek itu suaraku, gerutu Bella sambil menuangkan air minum ke dalam gelas Matteo yang tinggal setengah. Matteo melanjutkan makan tanpa mempedulikan keluhan Bella atau pemandangan Bella yang melihatnya tidak berpakaian. Setelah selesai makan, Matteo masuk ke dalam kamar, dan Bella juga masuk ke kamarnya setelah membereskan meja makan. Malam semakin larut dan dingin, ditambah lagi AC yang terus menyala. Bella tidak tahu bagaimana cara mematikannya. Dingin banget sih. Bella berguling-guling dengan selimut tebalnya. Di kampung, walau dengan selimut tipis, tidak berselimut sama sekali. Tidak sedingin ini, gumamnya dengan suara bergetar. Namun lama-lama, rasa kantuk mulai menghampiri Bella, hingga akhirnya gadis itu terlelap dengan bibir bergetar dan wajah pucat. Di kamar sebelah, Matteo masih terjaga. Dia melirik jarum jam yang menunjukkan pukul 0 waktu Indonesia Barat. Dia turun dari tempat tidurnya, keluar dari kamar, dan dengan isengnya mendekati kamar Bella, lalu mendorong pintunya. Dari luar, Bella terlihat tertidur,
Tapi Matteo fokus melihat tubuhnya yang digulung dalam selimut dan bergetar. Dengan refleks, Matteo melangkah maju. Saat mendekati, wajah Bella terlihat pucat. Dingin, gumamnya tanpa membuka mata. Suaranya bergetar. Matteo melirik ke arah AC yang masih menyala. Dasar bodoh. Mengapa AC-nya tidak dimatikan? Kemudian Matteo mencari remote dan mematikan AC. Lalu kembali menatap Bella yang semakin erat menggulung selimutnya. Matteo kembali ke kamarnya dan menutup pintu kamar Bella dengan rapat. Mungkin gadis itu tidak terbiasa dengan AC, sehingga kedinginan seperti itu. Monolog Matteo sambil menuju kamar pribadinya. Pagi-pagi, Bella sudah sibuk di dapur, membuat sarapan untuk Matteo dan Irwan. "Kamu sudah bangun? Bagaimana semalam?" tanya Matteo melihat Bella. Saya baik-baik saja," sahut Bella dengan sedikit bingung. "Apa yang terjadi semalam?" Tidak ada. Tidak apa-apa," kata Matteo sambil menggeleng. Kamu memang membingungkan," gumam Bella sambil menyelesaikan masakannya. Irwan datang tepat pada waktunya saat sarapan sudah siap. "Pagi. Apa kabar pagi ini?" ucapnya. Matteo melihat Irwan dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu melirik ke arah Bella yang sangat ramah pada Irwan sehingga terciptanya obrolan yang hangat antara keduanya. Matteo makan dengan sangat lahap. Hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu ke piring. Berbeda dengan Irwan, yang sambil makan terus berbicara dengan Bella. "Oh ya, hai, kamu." Akhirnya Matteo juga bicara dengan pandangan mengarah ke arah Bella. Bella, yang sedang memasak untuk dirinya sendiri, pun menoleh. "Iya, Tuan. Anda memanggil saya?" "Cek, bukan. Tapi saya memanggil Irwan." Matteo berdecak kesal. "Iya, kamu. Saya ingin kamu membuatkan makanan kue basah untuk saya ngemil hari ini. Dan beritahu bahan-bahannya kepada Irwan biar dia yang belanjakan." Sejenak, Bella terdiam sambil menatap intens Matteo, memikirkan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan. "Tetapi, semua yang kamu butuhkan. Catat saja di kertas, Nona. Nanti serahkan catatannya padaku," sambung Irwan, mengangguk pada Bella. Kemudian Bella menyebutkan semua yang dia butuhkan, dan Irwan mencatatnya di ponselnya. "Saya lihat-lihat, Nona sekarang lebih segar dan cantik. Beda dari kemarin, Nona," ucap Irwan, menatap intens ke arah Bella. Tuan bisa saja menyenangkan hati saya. Sama saja, tak ada yang berbeda," sahut Bella tersipu malu. Matteo menoleh dengan ekspresi tidak suka pada Irwan yang tampaknya merayu Bella. "Pergi sekarang," sambil meraih ponselnya. Tunggu dulu, bos. Saya belum selesai makan." Irwan buru-buru menghabiskan makanannya. "Suruh siapa yang bicara terus," gerutu Matteo, sambil membawa langkahnya menuju pintu. "Aduh, si bos, saya masih ingin makan," kata Irwan sambil meneguk minumannya sampai habis dan setengah berlari mengejar Matteo yang sudah agak jauh. Bella tertawa melihat tingkah Irwan yang terburu-buru. "Tuan, nanti belanjaannya akan datang. Dan Nona, jangan lupa membuat yang enak. Kami akan kembali untuk makan siang," kata Irwan ketika berada di pintu. Bella mengangguk. Lalu dia mulai makan sebelum membersihkan atau mengerjakan tugas-tugas lainnya. Enak juga ya tinggal di sini. Makan enak tanpa perlu berbelanja dan hanya tinggal masak dan makan. Walau tuan yang galak itu sering mengganggu, soal makanan aku bisa bebas," Bella bermonolog dalam hati. Setelah selesai makan, Bella membersihkan unit apartemen itu dengan telaten sampai bersih dan harum dengan pengharum ruangan.